Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pemirsa setia kursus Beruga? Semoga pada siang hari yang agak mendung ini saya kembali menemui teman-teman pemirsa setia kursus Beruga dalam keadaan tetap sehat, tetap ceria dan tetap semangat. Terutama bagi teman-teman kursus Beruga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman pemirsa setia kursus Beruga. Pada video kali ini kita akan membahas kembali materi yang berkaitan dengan materi tentang kalimat bersyarat yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari fakta dari kalimat bersyarat. Nah, jadi kita tulis saja terlebih dahulu judulnya. Di sini sudah saya tuliskan mencari fakta kalimat bersyarat tipe 2. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mencari kalimat bersyarat tipe 2. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita beralih ke materi, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang tetap setia mengikuti perkembangan channel kursus Beruga ini dengan cara terus menonton video-video pembelajaran bahasa Inggris yang kami unggah di channel ini. Dan terima kasih pula bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol like, dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung yang telah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi lonceng. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, karena subscribe dari teman-teman akan menentukan perkembangan dari channel kursus Beruga ini di masa akan datang, sehingga channel kursus Beruga ini bisa terus konsisten berbagi kemanfaatan bagi teman-teman yang sedang giat-giatnya dan semangat-semangatnya belajar bahasa Inggris secara mandiri. Baik teman-teman, kita langsung saja mencari fakta kalimat bersyarat tipe 2. Sebelum kita membahas tentang pola dan rumus untuk mencari kalimat bersyarat, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui di dalam mencari fakta kalimat bersyarat. Apa itu? Yang pertama bahwa rumus mencari fakta kalimat bersyarat adalah rumus mencari fakta kalimat bersyarat menggunakan nama lain dari kalimat bersyarat tersebut. Apa maksudnya? Nah, misalnya ketika tipe 1, tipe 2, nama lainnya adalah present conditional sentence. Artinya, nanti rumus fakta tipe 2 menggunakan nama lain dari kalimat bersyarat tersebut. Nama lainnya adalah present conditional sentence, sehingga untuk mencari rumus fakta tipe 2 kita akan mencarinya atau membuatnya menggunakan rumus present. Nah, kemudian tipe 3, nama lainnya adalah past conditional sentence. Nah, jadi nanti tipe 3 rumus faktanya kita cari menggunakan rumus past. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman, kalimat bersyarat yang mempunyai fakta hanya tipe 2 dan tipe 3. Kenapa tipe 1 tidak mempunyai fakta? Karena tipe 1 adalah kalimat pengandaian untuk masa akan datang. Jadi sesuatu yang kita andai-andaikan itu ada kemungkinan terjadi di masa yang akan datang, sehingga tidak mempunyai fakta. Beda halnya dengan tipe 2 dan tipe 3. Apa yang kita andai-andaikan itu sedang terjadi dan telah terjadi. Nah, jadi tidak akan bisa terulang kembali, sehingga hanya tipe 2 dan tipe 3 saja yang mempunyai fakta, sementara tipe 1 tidak mempunyai fakta karena ada kemungkinan terjadi. Nah, sehingga di sini saya menjelaskan bahwa hanya tipe 2 dan tipe 3 saja yang mempunyai fakta. Nah, sekali lagi, rumus untuk mencari fakta tipe 2 adalah simple present
Kita mencari fakta tipe 2 menggunakan rumus present. Kemudian kita mencari fakta tipe 3 menggunakan rumus past. Nah, demikian teman-teman. Rumus yang kita pergunakan untuk mencari fakta kalimat bersyarat. Kemudian yang kedua, yang harus diketahui oleh teman-teman bahwa fakta selalu bertolak belakang dengan kalimat bersyarat. Atau kalimat bersyarat selalu berlawanan dengan fakta. Apa maksudnya? Jika kalimat bersyarat positif, maka fakta akan berbentuk negatif. Atau sebaliknya, jika kalimat bersyarat negatif, maka fakta akan berbentuk positif. Misalkan saja, si Andri mengatakan, seandainya Anton bersama saya sekarang, saya akan bahagia. Nah, ketika Andri mengatakan, seandainya Anton bersama saya sekarang, kenyataannya Anton tidak bersama dia. Nah, kemudian saya akan bahagia. Nah, kenyataannya dia tidak bahagia. Nah, jadi itu maksudnya. Kemudian contoh lainnya, misalnya, seandainya saya punya uang bulan lalu, saya akan membayar mobil itu. Ketika seseorang mengatakan seandainya saya punya uang minggu lalu, berarti minggu lalu itu saat itu dia sedang tidak punya uang. Saya akan membeli mobil itu, berarti kenyataannya dia tidak membeli mobil itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat bersyarat selalu berlawanan dengan faktanya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir yang harus teman-teman ketahui ketika mencari fakta kalimat bersyarat adalah yang ketiga, KB berkata kerja untuk fakta berkata kerja. Nah, begitu. Jika kalimat bersyarat menggunakan kata kerja, tentunya faktanya juga akan menggunakan kata kerja. Dan sebaliknya, jika kalimat bersyaratnya tidak menggunakan kata kerja, maka faktanya juga tidak menggunakan kata kerja. Nah, ini dia 3 hal yang harus teman-teman ketahui sebelum mencari fakta dari sebuah kalimat bersyarat. Nah, di sini seperti biasa, saya sudah menuliskan teman-teman beberapa tips atau langkah yang bisa dipedomani untuk mencari fakta dari kalimat bersyarat. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah tipe kalimat bersyaratnya. Karena ketika kita mengetahui tipe berapa kalimat bersyarat tersebut, otomatis kita akan tahu, kita akan mencari fakta menggunakan rumus bentuk waktu apa. Misalnya misalnya tipe kalimat bersyaratnya tipe 2, maka kita akan mencari fakta menggunakan bentuk waktu present. Jika tipe kalimat bersyarat adalah tipe 3, maka kita akan mencari kalimat fakta menggunakan bentuk waktu past. Kemudian tentukan jenisnya, apakah pakai kata kerja apa tidak. Kemudian tentukan bentuknya, apakah positif atau negatif. Karena kalimat bersyarat selalu bertentangan dengan fakta. Nah, teman-teman, sekarang kita akan langsung ke contohnya. Teman-teman, di sini saya sudah menuliskan sebuah contoh yang pendek-pendek saja dulu, ya. Baik, sekarang kita akan terlebih dahulu mencari kalimat bersyarat dalam bahasa Inggrisnya. Baik, sekarang mudah-mudahan teman-teman masih ingat langkah-langkah untuk mencari kalimat bersyarat. Nah, mulai dari langkah pertama, yang harus kita ketahui adalah tipe kalimat bersyarat, tipe berapa. Nah, sekarang kita akan mencari kalimat bersyarat dulu. Kita cari kalimat bersyaratnya dulu, supaya teman-teman ingat kembali bagaimana materi yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Kita akan mencari kalimat bersyarat melalui langkah pertama, kita tentukan tipe kalimat bersyaratnya. Tipe kalimat bersyarat bisa diketahui dengan melihat keterangan waktunya. Di sini keterangan waktu yang dipergunakan adalah sekarang. Berarti kalimat bersyaratnya adalah tipe 2. Karena tipe 2 nama lainnya adalah present conditional sentence. Nah, kemudian yang kedua, tentukan mana yang berada di posisi atas, apakah kalimat utama atau kalimat syarat. Nah, di sini kita melihat kalimat yang menggunakan kata jika berada di sebelah atas, berarti kalimat syaratnya berada di posisi atas. Kemudian tentunya kalimat utama. Baik, kita kasih titik 2 dulu seperti langkah kita yang kemarin. Kemudian kita tentukan apakah kalimat syarat ini menggunakan kata kerja atau tidak. Ternyata di sini
kalimat syarat tidak menggunakan kata kerja, jadi kita tulis saja NV. Nah, kita tulis saja NV. Kemudian di sini kalimat utama juga tidak menggunakan kata kerja karena bahagia adalah kata sifat. Jadi kita tulis saja NV. Kemudian kedua kalimat ini sama-sama berbentuk positif. Tidak ada kata tidak dan tidak ada kata apakah, berarti kedua-duanya positif. Nah, sehingga sekarang kalimat bahasa Indonesia ini adalah kalimat bersyarat dalam bentuk tipe 2 yang mana KS-nya di atas, KUJ di bawah. Nanti KS-nya berbentuk non-verb tanpa kata kerja positif dan KU-nya tanpa kata kerja positif juga. Sehingga rumusnya adalah if subjek ditambah to be 2 ditambah ana. Kemudian di sini juga rumus kalimat utamanya adalah subjek ditambah modal 2 kemudian ditambah be ana. Nah, ini rumus yang akan kita pergunakan. Baik, teman-teman. To be 2 ada 2, yaitu was dan were. Pada video sebelumnya, pada video yang membahas mengenai kalimat bersyarat tipe 2, di sana saya memberikan sebuah latihan yang mana jawabannya di sana menggunakan was. Ada subjek yang menggunakan was. Kalau tidak salah itu Anton was. If Anton was here, saya bilang begitu. Nah, jadi sekarang penjelasannya kita ralat bahwa kemarin itu saya sengaja tidak memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa dalam kalimat bersyarat to be 2 yang kita pergunakan hanya were saja. Dengan alasan, dengan tujuan agar teman-teman bisa terlebih dahulu gampang memahami konsep rumusnya. Karena apabila langsung dikatakan were, mungkin teman-teman akan mengalami kebingungan. Nah, jadi sekarang setelah teman-teman memahami materi tersebut dengan baik, setelah paham materinya, sekarang konsepnya kita perdalam, kita perkuat dengan mengatakan bahwa dalam kalimat bersyarat tipe 2, to be 2 yang dipergunakan hanya were saja. Jadi semua subjek dari I sampai it menggunakan to be 2 were saja. Jadi dalam kalimat bersyarat to be was tidak dipergunakan. Baik, kita langsung saja masukkan kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam pola yang sudah kita temukan ini. Nah, sehingga jika Anton di sini sekarang, if subjeknya Anton, kalau kemarin pakai was, nah sekarang ingat teman-teman, semua subjek menggunakan to be 2 were. Dalam kalimat bersyarat saja. If Anton were, di sini bahasa Inggrisnya here, now. Kemudian saya akan bahagia, I, modal 2 akan would. Kemudian kita tambah be dulu, bahagia kata sifatnya adalah happy. Nah, ini kalimat bersyaratnya teman-teman. Dan kalimat bersyarat ini sekarang yang akan kita cari faktanya. Baik. Nah, sekarang kita akan mencari fakta dari jika Anton di sini sekarang, saya akan bahagia. Jika Anton di sini sekarang, saya akan bahagia. Dalam bahasa Indonesia tentunya kita tahu bahwa Anton tidak di sini sekarang sehingga saya tidak bahagia. Anton tidak di sini sehingga saya tidak bahagia. Dan itu yang akan kita cari bahasa Inggrisnya. Nah, baik, sekarang teman-teman kita akan cari fakta dengan mempedomani keempat langkah yang sudah saya tuliskan di sini. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama, tentukan tipenya. Tipe kalimat bersyarat yang ini adalah tipe 2. Ya, tipe 2. Tipenya tipe 2. Sehingga rumus yang akan kita pergunakan untuk mencari faktanya adalah menggunakan rumus present. Jadi kita akan mencari fakta tipe 2 ini menggunakan rumus present. Baik. Nah, sekarang jenis kalimatnya. Nah, di sini jenisnya maksudnya kalimat yang di atas jenisnya non-verb. Ya, non-verb. Berarti kalimat pertama di sini non-verb. Yang kedua nih. Langkah yang kedua, kalimat yang kedua juga berbentuk non-verb. Kemudian langkah ketiga, tentukan bentuk kalimat bersyarat, apakah positif, negatif. Di sini kalimat bersyaratnya positif, berarti nanti faktanya berbentuk negatif. Kemudian kalimat kedua juga, kalimat bersyarat yang kedua bentuknya
positif. Kalimat utama pada kalimat bersyarat ini bentuknya positif. Berarti nanti faktanya akan berbentuk negatif. Nah, jadi setelah ini, setelah kita melewati langkah pertama, kedua, ketiga, kita akan tahu bahwa tipe 2 nanti faktanya akan berbentuk tipe 2 present non-verb negatif dan present non-verb negatif juga. Present yang tidak pakai kata kerja, rumusnya present yang tidak pakai kata kerja kemudian negatif, rumusnya adalah subjek ditambah to be 1, kemudian not ditambah ana. Ketemu sendiri rumusnya setelah kita memahami proses yang pertama ini. Kemudian kalimat yang kedua. Nah, kalimat yang kedua rumusnya juga sama. Present non-verb negatif. Rumusnya subjek ditambah to be 1 not ditambah ana. Nah, berarti sekarang kita akan cari faktanya menggunakan rumus subjek plus to be 1 not ana dan subjek plus to be 1 not ana. Jika Anton di sini sekarang, kenyataannya Anton tidak di sini sekarang. Is not here now. Kemudian saya akan bahagia. Kenyataannya saya tidak bahagia. Berarti I am not happy. Nah, demikian teman-teman fakta dari kalimat yang mengatakan if Anton were here now, I would be happy. If Anton were here now, I would be happy. Faktanya adalah Anton is not here now and I'm not happy. Nah, demikian teman-teman contoh pertama dari bagaimana cara mencari fakta kalimat bersyarat tipe 2. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh kedua. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan contoh kedua. Nah, yang akan juga kita cari faktanya. Nah, sebelum kita mencari faktanya, terlebih dahulu kita akan membuat kalimat bersyarat dalam bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris. Baik, kita buat saja dulu kalimat bersyaratnya. Langkah pertama adalah kita harus menentukan tipe kalimat bersyaratnya. Nah, di sini kata keterangan yang dipergunakan adalah kata sekarang. Berarti ini adalah kalimat bersyarat dalam bentuk present. Berarti present conditional sentence itu adalah tipe 2. Nah, tipe 2 namanya present conditional sentence. Nah, kemudian langkah kedua kita tentukan mana yang berada di posisi atas. Nah, apakah KS-nya kalimat syarat di atas atau KU kalimat utama di bawah. Nah, ternyata di sini yang menempati posisi atas adalah kalimat yang tanpa kata jika. Berarti itu adalah kalimat utama. Kita tulis saja kalimat utama di atas. Nah, di sini kata jika berada di bawah. Berarti kalimat syarat berada di bawah, menempati posisi di bawah. Kita kasih titik 2 dulu seperti biasa. Kemudian kita ketahui apakah kalimat-kalimatnya, apakah KU maupun KS ini menggunakan kata kerja atau tidak menggunakan kata kerja. Nah, ternyata kalimat utama di sini menggunakan kata kerja, ada kata kerja pergi. Berarti kita tulis V saja. V lambang dari verb, kata kerja. Kemudian kalimat syarat di sini tidak menggunakan kata kerja karena kata kaya adalah kata sifat, berarti non-verb. Nah, kemudian di sini langkah ketiganya adalah kita harus mengetahui apakah kalimatnya positif atau negatif. Nah, ternyata kedua kalimat ini sama-sama berbentuk positif. Buktinya di sini tidak ada kata tidak dan tidak ada kata apakah. Berarti kedua-duanya adalah positif. Nah, berarti sekarang kita kalimat bersyarat bahasa Indonesia ini berbentuk tipe 2 yang mana KU-nya yang di atas ini berbentuk verb positif, menggunakan verb positif, dan kalimat syarat tidak menggunakan kata kerja juga positif. Sehingga rumusnya kita langsung tulis saja. Rumusnya begini, subjek ditambah modal 2 ditambah verb 1 ditambah U. Kemudian untuk kalimat syarat rumusnya, kalimat syarat adalah kalimat yang ada if-nya. Jadi if menempati posisi pertama. If ditambah subjek karena non-verb berarti ada to be-nya. Karena tipe 2 maka menggunakan to be 2 ditambah adjective, noun, dan adverb. Nah, ini rumus yang akan kita pergunakan untuk membahasa Inggriskan kalimat bersyarat yang di bawah ini. Nah, sehingga kita langsung saja masukkan
kalimat bersyarat bahasa Indonesia ini ke bahasa Inggris menggunakan pola ini, berarti kami subjeknya we, akan modal duanya adalah would, kata kerjanya pergi keliling, go around dunia, the world now, ya. Jika kami kaya, if kami subjeknya we, to be dua dalam kalimat bersyarat yang dipergunakan hanya were saja dari subjek I sampai it. Jadi kita menggunakan were. Kemudian kaya rich. Nah, jadi bahasa Inggris dari kami akan pergi keliling dunia sekarang jika kami kaya adalah we would go around the world now if we were rich. Nah, ini sekarang yang akan kita cari faktanya menggunakan dengan menempuh keempat langkah-langkah ini. Baik, sekarang kita tempuh langkah pertama. Ya, kita tentukan tipe KB-nya dulu. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa tipe KB-nya adalah tipe 2. Nah, setelah mengetahui tipenya, kita otomatis akan mengetahui rumus untuk mencari fakta itu menggunakan rumus present. Jadi, rumus untuk mencari fakta tipe 2 menggunakan rumus present. Nah, kemudian kalimat pertama, kalimat yang di atas dan kalimat yang di bawah, ya. Kalimat yang di atas berbentuk menggunakan kata kerja. Berarti kita tulis saja menggunakan kata kerja, tetapi berbentuk positif, maka faktanya menggunakan bentuk negatif. Kemudian kalimat yang kedua jenisnya adalah non kata kerja. Kita tulis saja non kata kerja. Nah, kalimat bersyaratnya di sini positif. Berarti nanti faktanya berbentuk negatif. Berarti nanti kita akan membuat fakta dalam bentuk present, kalimat pertamanya menggunakan kata kerja negatif dan kalimat keduanya tidak menggunakan kata kerja negatif. Nah, sekarang kita tulis saja rumusnya di sini. Present yang menggunakan kata kerja negatif, rumusnya adalah subjek ditambah do not atau does not ditambah kata kerja ditambah objek. Semoga teman-teman mengingat kembali materi mengenai bentuk waktu simple present. Nah, baik yang menggunakan kata kerja maupun yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, berarti kalimat yang di atas, yang KU ini nanti faktanya akan berbentuk present menggunakan kata kerja negatif. Rumusnya adalah subjek ditambah do not atau does not ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Kemudian kalimat syaratnya nanti faktanya akan berjenis NV juga tetapi negatif karena kalimat bersyaratnya positif. Maka rumus dari present NV negatif, present non verb negatif adalah rumusnya begini. Subjek ditambah to be 1 not ditambah ana. Baik, kita langsung saja masukkan faktanya ke dalam bahasa Inggris menggunakan pola ini. Kami akan pergi keliling dunia sekarang. We would go around the world now. Kami akan pergi keliling dunia sekarang. Kenyataannya adalah we pakai do not pergi, go around the world. If we were rich, jika kami kaya. Kenyataannya kami tidak kaya. Berarti we are not rich. Nah, berarti fakta dari we would go around the world now if we were rich adalah we do not go around the world, we are not rich. Nah, demikian teman-teman cara untuk mencari kalimat bersyarat tipe 2. Nah, ini ada keempat langkah-langkah yang bisa teman-teman pedomani ketika akan mencari fakta dari kalimat bersyarat. Nah, semoga teman-teman bisa memahami dan menguasai materi mengenai bagaimana cara mencari fakta kalimat bersyarat tipe 2 ini dengan baik. Silakan teman-teman bisa berinteraksi lebih lanjut dengan saya mengenai materi ini jika mengalami kesulitan melalui laman Facebook saya atau juga bisa menulis dan meninggalkan jejak di kolom komentar. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat,
Tetap sehat, bertemu kembali dengan saya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.